Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar hari ini ibu-ibu, Bu Rika, Bu Asni? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita sehat semua. Dan patut kita syukuri kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan kegiatan kita ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching di mana Bu Asni sebagai coachnya, Bu Rika sebagai coach, dan saya sendiri Rahmi Nova sebagai observer. Jadi nanti Bu Asni akan menceritakan permasalahannya di sekolah, tentang apa yang terjadi di sekolahnya. Nah, silakan Bu Asni dan Bu Rika. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Asni. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Saya ada masalah di kelas Bu. Saya sudah berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Namun sampai saat sekarang ini masalah tersebut belum terselesaikan Bu. Kalau boleh tahu apa masalah itu Bu Asni? Ini Bu, di kelas saya ada seorang anak yang jarang masuk sekolah Bu dengan berbagai banyak alasannya Bu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut Bu dan juga sudah melakukan segitiga restitusi. Setelah melaksanakan segitiga restitusi ini, anak tersebut sudah mulai agak rajin datang ke sekolah. Namun untuk beberapa hari ini anak tersebut sudah jarang lagi masuk ke sekolah Bu. Oh gitu. Setelah Ibu Asni melakukan segitiga restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa ini masuk ke sekolah, jarang masuk ke sekolah? Siswa tersebut belum mengatakan secara langsung apa alasan yang kuat dia melakukan seperti itu Bu. Namun saya mendapatkan informasi bahwa siswa tersebut jarang masuk ke sekolah. Dia pergi membantu orang tuanya untuk mencari barang-barang bekas untuk dijual. Dan kemungkinan siswa tersebut sudah nyaman dengan kegiatan seperti itu Bu. Oh gitu. Kalau saya boleh tahu, sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi ini terhadap siswa tersebut? Baru satu kali saja baru Bu. Oh, gitu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan terhadap siswa ini? Saya ingin anak tersebut rajin datang ke sekolah seperti teman-temannya yang lainnya Bu. Baik, Bu Asni, sejauh pengalaman Ibu mengenai siswa tersebut, apa kira-kira yang penting yang harus Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Saya akan melibatkan orang tuanya dan rekan guru lainnya untuk melaksanakan segitiga restitusi Bu. Oh, ide yang bagus itu Bu Asni. Lalu menurut Ibu, apakah hal ini sudah bagus? Menurut saya itu sudah bagus Bu dan juga cepat untuk dilaksanakan dan juga mudah juga untuk kita laksanakan. Oh, gitu. Terus kapan rencana Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi ini untuk selanjutnya? Saya rasa secepatnya Bu supaya anak tersebut sadar bahwa sekolah itu sangat penting untuk masa depannya. Oh gitu. Baiklah Bu Asni, mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi ini yang melibatkan orang tua dan seluruh guru untuk menyelesaikan apa masalah yang dihadapi oleh anak kita ya Bu Asni. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya Bu Asni, sama-sama. Semoga restitusi yang akan datang berjalan dengan baik dan berhasil ya Bu Asni. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Asni. Terima kasih Bu Rika dan Bu Asni. Sudah Bu. Alhamdulillah berarti kegiatan coaching kita yang pertama telah selesai. Tentu saya yang berperan sebagai observer, ada catatan kecilnya sedikit ya Bu Asni ya Bu Rika. Iya Bu. Yang pertama, kegiatan coaching kita tadi sudah memakai alur kita, adanya identifikasi masalah, tujuan, sampai dengan aksi nyata yang nantinya Bu Asni akan melakukannya di sekolah. Kemudian ada komitmen Bu Asni tadi
akan segera melakukan sebagai rasa tanggung jawab resmi. Nah, kemudian nanti Bu Rika sebagai coach mungkin anak ini di kalau ada permasalahan di sekolah akan lebih melakukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka lagi, sehingga guru-guru kita mampu untuk menceritakan masalahnya. Begitu juga dengan Bu Asni, kita sebagai coach kita tidak malu-malu menyampaikan masalah di sekolah, sehingga apapun permasalahan tidak hanya anak-anak Mbak, itu bisa kita selesaikan bersama. Nah, jadi mungkin itu catatan dari saya sebagai peserta. Mohon maaf ya Pak Bisa ya Bu Asni, kalau ada nanti perkataan saya salah. Demikian saja kegiatan coaching kita hari ini. Saya sebagai peserta mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Gusti dan Bu Rahmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan coaching yang mana Gusti adalah sebagai coach dan Bu Rahmi adalah sebagai coaching. Dan saya sendiri adalah sebagai observernya. Nah, kepada Ibu Gusti dan Ibu Rahmi kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Gusti? Alhamdulillah sehat ini. Bu Gusti bisa meminta waktunya sebentar Bu Gusti. Saya akan bercerita tentang apa yang saya rasakan hari ini di pembelajaran. Baik Bu Rahmi, apa yang Saya hari ini di dalam pembelajaran saya, siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran. Kemudian siswa-siswa itu yang mengerjakan tugas hanya separuh atau lebih kurang hanya 50% saja. jadi menurut Bu Rahmi, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan sekali pada pembelajaran kita hari ini tentu solusi agar permasalahan yang sudah ada di kelas itu bisa teratasi. Menurut Bu Rahmi, hal apa-apa saja yang membuat murid-murid Bu Rahmi itu kurang antusias dalam pembelajaran ini? Kalau saya ya Bu Gusti, saya kan guru mata pelajaran sejarah. Guru mata pelajaran saya itu kan seringnya bercerita, sehingga di dalam pembelajaran itu saya saja yang bercerita. Dengan kata lain, saya lebih monoton. Kemudian saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara, karena itu tadi pembelajaran sejarah itu adalah pembelajaran yang bercerita. Oh begitu Ibu. Kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Mungkin yang kalau menurut saya agar pembelajaran itu tidak monoton, pembelajaran yang mengasihkan. Saya sependapat dengan Bu Rahmi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Mungkin supaya murid itu tidak bosan, mungkin saya akan melakukan ice breaking di dalam pembelajaran, sehingga kemudian membuat pembelajaran itu lebih mengasihkan, sehingga siswa-siswa itu merasa senang dalam pembelajaran sejarah. Lalu Bu, mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pengumpulan? Mungkin dalam pemberian tugas itu saya mungkin terlalu banyak ya Bu, namanya juga sejarah yang mencatat banyak, pertanyaan-pertanyaan banyak, sementara sumber belajar kurang. Kalau boleh tahu ya Bu, sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Mungkin juga karena situasi sekolah ya Bu, saya hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan saja Bu. Adakah Bu sumber belajar selain dari buku teks itu? Kalau sekarang kita sama-sama ketahui bahwa kita sudah mengalami era yang tadi ya Bu, mungkin banyak sumber belajar yang bisa kita gunakan seperti adanya YouTube, TikTok, IG, dan aplikasi-aplikasi yang keren yang digunakan Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bahwa Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang akan meningkatkan semangat dan antusias murid-murid Ibu dalam belajar.
Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi langkah pertama saya tentu membuat rencana pembelajaran ya Bu. Rencana pembelajaran yang diasihkan, kemudian membuat sumber belajar yang lebih banyak lagi, kemudian menggunakan teknologi seperti ada YouTube, TikTok. Kemudian untuk tugas mungkin nanti saya membuatnya tidak terlalu banyak lagi. Kemudian mungkin tugasnya itu akan disesuaikan dengan bakat dan minat kita seperti yang kita pelajari ya Bu, adanya pembelajaran berdiferensiasi bahwa pembelajaran itu dilakukan sesuai minat dan bakat siswa. Dan nantinya untuk membuat tugas tersebut saya mungkin akan meminta siswa untuk menggunakan media yang ada di sekitar mereka. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya tentu saya akan melakukannya sesegera mungkin, membuat rencana secepat mungkin, kemudian menggunakan video-video, kemudian memberikan pembelajaran dan tugas-tugas sesuai bakat dan minat peserta. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu. Dan dalam melakukan tindakan ini, apakah Ibu butuh bantuan orang lain begitu? Ya Bu, kita di sekolah itu tidak bisa kita sendiri ya Bu. Tentu saya membutuhkan rekan sejawat, di mana nanti apalagi di sekolah itu saya punya kawan yang sesama mata pelajaran. Mungkin saya akan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan rencana Bu Rahmi berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih ya Bu, Ibu telah memperjuangkan waktunya, Ibu telah memberikan solusinya, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan coaching kita ini sudah berjalan dengan baik, dimana sudah terlihat alur ceritanya, sudah terlihat dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan adanya tanggung jawab. Nah, saya sebagai observer mungkin ada sedikit masukan buat Bu Rahmi dan Ibu Gusti. Buat Ibu Rahmi sebagai coach, mungkin Ibu Rahmi lebih terbuka lagi dalam menyampaikan masalahnya. Dan Ibu Gusti sebagai coach mungkin bisa Bu Gusti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa menguasai masalah apa yang dihadapi oleh coachnya. Dan saya sebagai observer minta maaf jika ada yang salah. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching yang mana saya sendiri Asnina Falia sebagai observer dan Ibu Gusti Febrina sebagai coach dan juga Ibu Rahmi Oktanova sebagai coach. Kepada Ibu Gusti dan Ibu Rahmi dipersilakan. Assalamualaikum Bu Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bagaimana kabarnya hari ini Bu Gusti? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Gusti. Nah, berdekatan nih Bu Gusti. Bu Gusti ada yang mau diceritakan. Nah, apa itu Bu Gusti? Ya, betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rahmi. Kalau begitu, silakan Ibu Gusti sampaikan apa yang mau Ibu Gusti obrolkan. Begini Bu Rahmi, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu. Mereka itu mengajar selalu seperti itu, menggunakan metode yang lebih banyak ceramah Bu. Sehingga mereka itu kurang mengikuti perkembangan zaman yang canggih sekarang ya Bu ya. Kemudian mereka itu hanya mengandalkan model konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang berkolaborasi.
Jadi kalau saya garis bawahi dari yang Ibu Gusti sampaikan tadi, itu permasalahan pembelajaran rekan-rekan Bu Gusti kurang bervariasi. Oh ya betul Bu, kurangnya bervariasi baik itu media ataupun model pembelajarannya. Masih seperti yang lama-lama juga Bu. Nah, jadi kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu Gusti dapatkan? Dari percakapan hari ini Bu, saya ingin mendapatkan perubahan. Bagaimana caranya supaya guru-guru saya itu bisa mengikuti zaman lah begitu Bu. Jadi harapan Bu Gusti adalah perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan baik itu dalam metode pembelajaran maupun dalam model pembelajarannya, sehingga pembelajarannya itu bervariasi. Misalnya saja guru-guru itu bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru. Jadi dari yang baru Ibu sampaikan tadi, pembelajaran itu menggunakan metode, menggunakan media yang bervariasi. Nah, boleh dikatakan bahwa kondisi yang ideal itu kan 10 level di level ke-10 ya Bu. Iya. Nah, kira-kira sekarang ini di sekolah Ibu itu sedang berada di level berapa gitu? Sepertinya masih level 6 Bu, karena di sekolah saya itu Bu masih banyak guru-gurunya yang muda-muda begitu Bu. Jadi di level 6 pada kondisi sekarang, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif itu terlihat di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 Bu, tapi kalau untuk level yang lebih tinggi lagi saya rasa itu sangat sulit Bu, karena keadaan guru-guru saya yang masih baru-baru yang banyak begitu Bu. Jadi di level 6 ke level 8 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara fase to fase. Tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan sistem mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan atau teman-teman itu lebih nyaman dalam penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya bicarakan dulu dengan pengawas Bu. Mungkin bisa diadakan suatu kegiatan pelatihan atau workshop Bu. Berarti Ibu Gusti ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan atau pelatihan workshop yang mana nantinya ketiga ini aman atau lebih cepat yang terrealisasinya yang mana ya? Sepertinya yang mentoring ya Bu. Kalau pelatihan dan lokakarya itu workshop itu mungkin membutuhkan persiapan yang lebih matang dan juga waktunya mungkin lebih lama Bu. Nah, berarti mentoring yang akan Ibu lakukan dalam support atau bantuan siapakah yang Ibu perlukan di dalam kegiatan mentoring ini? Nanti mungkin saya bisa minta bantuan rekan guru di sekolah atau guru-guru sekolah lain juga bisa begitu Bu. Dan kemudian juga bisa minta bantuan guru-guru yang ada di kelompok saya itu yang sudah ahli IT. Oke Bu, berarti yang ingin cepat Ibu lakukan adalah mentoring dengan cara berkolaborasi. Nah, kapan Bu mau realisasikan kegiatan ini? Insya Allah secepatnya Bu. Bagus sekali ya Bu, Ibu memang luar biasa. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara supaya terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring di sekolah saya untuk memperbaiki cara mengajar guru-guru itu Bu. Alhamdulillah ya Bu, berarti hari ini sudah ada gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariasi. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan baik.
Oh ya Bu, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat untuk perubahan pembelajaran di sekolah saya ya Bu. Sama-sama ya Bu, nanti lain kali kalau ada masalah atau ada yang ingin ceritakan, Ibu bisa menghubungi saya secara langsung. Mungkin hari ini begitu saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu-Ibu, kegiatan kecil kita ini sudah berjalan dengan lancar dan telah sesuai dengan alur ceritanya. Saya sebagai observer akan memberikan masukan kepada Ibu Rami sebagai coach, yaitu yang pertama dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Yang kedua, dapat menguasai masalah yang dihadapi oleh coach. Dan juga kepada Ibu Gusti sebagai coach, lebih terbuka lagi di dalam menyampaikan masalahnya. Nah, demikian kegiatan kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.